syukur kita panjatkan karena rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Webinar moderasi beragama dengan tema peran pemuda dalam moderasi beragama untuk memperkokoh keutuhan NKRI di era digital. Bersama saya Nela Wahdakumadakan pada siang pertama pembuka, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan doa, acara kelima pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama pembukaan. Mari kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadir dimohon siapkan diri. Langsung aja guys. Pero kung kayo nyambung wifi ko. Relnya naman. Dikarenakan ada sedikit kendala, kami lanjutkan ke acara selanjutnya. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak dosen pembimbing lapangan KKN kelompok 139, Bapak Widi Cahya Adi MPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Baik, terima kasih banyak. Apakah suara saya sudah terdengar ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selamat siang semuanya. Yang sama-sama kita hormati kedua pemateri kita pada hari ini, yakni Bapak Abdullah Faiz dan juga Bapak Dani Zakaria. Yang saya banggakan para anggota mahasiswa dari KKN 139 serta para hadirin peserta yang sudah bergabung dalam webinar pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum yang luar biasa ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya selaku DPL ingin mengucapkan rasa bangga saya kepada anak-anak KKN 139 yang sudah menyelenggarakan webinar moderasi agama, di mana tema yang diangkat adalah peran pemuda dalam membangun kemoderasi beragama untuk memperkokoh keutuhan NKRI di era digital. Seperti yang kita ketahui bahasanya, negara kita merupakan negara yang memiliki banyak ragam agama, suku, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, selaku manusia atau umat atau bangsa yang ada di Indonesia harus memiliki sikap toleransi untuk segala untuk perbedaan tersebut. Dan selaku para pemuda, kita harus menjadi pelopor untuk menjaga moderasi agama tersebut, karena adanya era digital ini memiliki beberapa dampak, ya, yang mana dampak ada yang positif, negatif, dan seterusnya. Kalian selaku pemuda harus bisa mengkampanyekan atau memberikan sebuah kontribusi nyata untuk memberikan contoh kepada masyarakat umum, khususnya adalah pemuda dalam moderasi agama ini. Dan saya senang sekali bahwasanya di sini sudah ada Bapak narasumber, Bapak Abdullah Faiz dan juga Bapak Dani Zakaria, yang mana beliau-beliau merupakan tokoh dari Nahdlatul Ulama, suatu organisasi yang sangat memberikan sumbangsi besar terhadap moderasi agamanya yang tidak kita pungkiri bahwasanya sudah terasa nyata kontribusi Nahdlatul Ulama dalam mengkampanyekan moderasi agama. Oleh sebab itu, saya berpesan kepada seluruh peserta yang hadir saat ini, kalian berada di jalan yang tidak salah, kalian akan mendapatkan banyak ilmu dan akan tersadar betapa pentingnya moderasi agama di era digital ini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Dan saya mohon izin tidak bisa mengikuti acara hingga akhir sebab saya sedang perjalanan dinas keluar kota. Jadi mohon salam hormat saya kepada kedua Bapak narasumber, Bapak Abdullah Faiz dan juga Bapak Dani. Dan saya ucapkan kembali lagi semangat untuk anak-anak KKN 139 dan untuk para hadirin, semangat menyimak, selamat menimba ilmu ke depannya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah. Acara selanjutnya, sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Koordinator KKN Kelompok 139. Acara selanjutnya, sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka meskipun dalam forum Zoom ini. Semoga kita dalam pertemuan ini kita mendapat
wawasan yang sangat luas dan ilmu yang manfaat dan barokah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Moderator, Bapak Dani, dan juga kepada rekan kita Bapak Abdullah Faiz yang telah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Dan tidak ketinggalan pula saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua anggota KKN kelompok 139. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua hadirin yang hadir dalam forum Zoom ini. Saya sebagai koordinator KKN kelompok 139 mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam forum Zoom ini masih terdapat kekurangan atau kendala atau tutur kata yang tidak berkenan di hati para hadirin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu sekitar sambutan pendek saya. Langsung dilanjutkan. Nah, ya, lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada koordinator KKN kelompok 139 kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Kak Yusril Adnan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Sa'ullakumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya kan abdi nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afinin amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama sana'ta 'ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha. Walakal hamdu idza radita anna da'iman abada. Subhana rabbil 'aliyil 'alal wahhab. Subhana rabbil 'aliyil 'alal wahhab. Subhana rabbil 'aliyil 'alal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka anzala fi hadhil majlisan mubarakah wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami semua, sehingga dalam acara ini berjalan dengan lancar sebagaimana semestinya, meskipun menguras waktu, pikiran, dan juga tenaga. Pada hari ini kami berkumpul dalam majelis ini, majelis ilmu yang insya Allah memberikan manfaat pada umat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu webinar moderasi beragama dengan tema peran pemuda dalam moderasi beragama untuk memperkokoh keutuhan RKRI di era digital. Materi yang akan disampaikan oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Nurtita Soleha. Perkenankan saya untuk membacakan CV dari moderator kita siang hari ini. Nama Nurtita Soleha, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, alamat domisili Ponpes YPMI Al-Firdaus Ngalian Semarang. Pengalaman organisasi, Sekretaris UKM Forum Kajian Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Ketua Biro Ekonomi Kreatif DPC Permahi Semarang,
Riwayat pendidikan MTS Fathul Ulum Gabus Grobogan. Madrasah Aliyah Negeri 2 Semarang dan UIN Wali Songo Semarang. Kepada Kak Tita, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Naila selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar moderasi beragama dengan tema peran pemuda dalam moderasi beragama untuk memperkokoh keutuhan NKRI di era digital. Sudah dijelaskan tadi seperti yang dikatakan Bapak DPL bahwa kita ketahui bahwa Indonesia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebuah negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, dan agama yang terikat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman ini harus dijadikan sebagai sebuah kekayaan oleh bangsa Indonesia, yang dibuktikan bahwa perbedaan itu bukanlah menjadi penghalang tersatukannya setiap individu di Indonesia. Melainkan perbedaan itulah yang telah mempersatukan semua manusia Indonesia dari perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga diperlukan usaha bersama setiap elemen bangsa untuk merawat persatuan tersebut, termasuk umat Muslim sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbanyak di Indonesia. Peran seorang Muslim menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah penting. Hal ini berkaitan dengan moral, etika manusia, juga berkaitan dengan sebuah pemahaman beragama yang moderat, yang terbuka di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang multikultural. Terlebih di era sekarang ini, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, setiap orang dengan mudahnya mengakses internet dalam mengirim, mencari, membaca informasi, dan bebas memberikan argumentasi. Laksana dunia dalam genggaman dengan dampak negatif dan positif yang menyertainya. Lalu kita sebagai pemuda akan meneruskan eksistensi persatuan Indonesia ini, apa yang kita harus laksanakan, apa yang harus kita siapkan. Untuk itu beberapa jam kemudian kita akan bersama-sama mendiskusikan hal ini dengan tema peran pemuda dalam moderasi beragama untuk memperkokoh keutuhan NKRI di era digital. Dengan pemateri yang sudah tidak diragukan lagi ya keilmuannya. Kepada teman-teman peserta webinar, untuk semua bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan menyimak dan memperhatikan dengan seksama. Harapannya selesai kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Peserta webinar yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti, yaitu webinar moderasi beragama yang akan disampaikan oleh Bapak Dhani Zakaria sebagai narasumber 1. Sebelum masuk pada materi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Assalamualaikum Pak Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat nggih Pak? Iya, alhamdulillah sehat. Ya, langsung saja saya bacakan nggih. Nama Dhani Zakaria, alamat Babakan Lebak Siu Tegal, pekerjaan CEO Berkah Distributor. Pengabdian penanggung jawab program tahfidz Ma'had Ar-Rifa Babakan, wakil kepala bidang kesiswaan Madrasah Aliyah Ma'hadut Tholabah. Pendidikan pesantren dan formal, Ponpes Ma'hadut Tholabah, Ponpes Manhajul Quran Al-Falah Ploso Kediri, MI Babakan, MTS Negeri Model Babakan, SMA Negeri 1 Mojo Kediri, Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Perpustakaan, Institut Bakti Negara Tegal, Prodi Hukum Keluarga Islam. Untuk riwayat organisasi, beliau Wakil Ketua PC Ibnu Kabupaten Tegal di bidang jaringan sekolah dan pesantren. Divisi Seni dan Budaya DPD KNPI Kabupaten Tegal.
Beliau juga trainer Al-Maliki Center. Dan yang terakhir adalah bidang komunikasi strategis Warcap Tegal. Untuk moto beliau bergerak dan manfaat. Gitu. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dani dipersilahkan untuk memberikan materi. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak Moderator, suara saya jelas nggih? Jelas Pak. Nggih. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati segenap sivitas akademis di UIN Wali Songo, khususnya yang hari ini mendampingi teman-teman KKN. Kelompok berapa nggih, Wow? 139, Pak. Nggih, 139. Kemudian pemateri yang juga luar biasa. Ini mungkin kita nggak pernah ketemu secara tatap muka, tapi saya juga cukup tidak asing dengan teman saya ini, Mas Abdullah Faiz. Saya agak tidak asing dengan beliau ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah untuk kita saling mengenal lebih dekat dan lebih romantis tentunya ya Mas Faiz ya. Kemudian juga teman-teman mahasiswa yang hari ini sedang KKN, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan tentunya teman-teman KKN UIN Wali Songo setelah KKN ini mudah-mudahan bisa menjadi agen, bukan saja agen of change, tapi juga agen moderasi beragama. Karena hari ini mengambil tema peran pemuda dalam membangun moderasi beragama untuk memperkokoh keutuhan NKRI di era digital. Saya kira pembahasan moderasi beragama ini pembahasan untuk kesekian kalinya. Saya juga sebelumnya 2 kali saya di teman-teman KKN juga saya sharing. Lagi-lagi saya harus tegaskan ini saya sharing ya, saya bukan guru, saya bukan dosen, saya teman-teman ya, teman kalian dalam sharing ya, teman kalian dalam melakukan sharing kaitannya dengan moderasi beragama. Moderasi beragama ini merupakan gerakan yang kemudian menjadi satu kurikulum wajib ya, kurikulum wajib di kalangan Kementerian Agama. Namun sebelum berbicara ke sana, saya harus sampaikan dulu teman-teman ini monggo bareng-bareng untuk bisa menjadikan pembahasan kali ini tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan KKN saja, tapi kemudian silahkan di breakdown ke bawah untuk menjadi haliah bagi pribadinya masing-masing. Terlalu sempit ketika saya memaknai moderasi beragama ini hanya urusan-urusan agama saja, karena agama ini sebenarnya adalah urusan dari pribadi kita yang kemudian teraktualisasikan dalam tingkah kita, dalam sikap kita, dalam rangka bersosial, dalam rangka bermasyarakat, dan seterusnya. Sehingga jangan salah paham bahwa moderasi beragama ini hanya berkaitan dengan ritual-ritual keagamaan saja. Moderasi beragama ini berkaitan dengan kepribadian kita yang nanti akan menjadi ekspresi keagamaan kita. Maka kita harus tahu dulu apa pentingnya moderasi beragama, dan sebenarnya apa sih moderasi beragama. Tadi Mbak Moderator sudah membacakan penjelasan itu dari A sampai Z itu sebenarnya kalau mau bicara definisi sama Mbak Moderator saja. Ya, kalau mau bicara definisi apa itu moderasi beragama, ini sama Mbaknya saja sudah selesai. Saya cukup 5 menit saja, jadi saya nggak perlu membahas. Karena tadi sudah sangat lengkap sekali secara definisi, secara teks ya. Tapi kemudian bagi saya lebih menarik untuk merangsang teman-teman semuanya untuk sampai kepada maksud yang sebenarnya dari moderasi beragama. Jadi jangan bicara soal definisi ke saya, tapi saya lebih suka menjadi kompor. Dimanapun saya ngisi, pasti saya memposisikan diri sebagai kompor. Kenapa? Saya kompor untuk semangat teman-teman dalam rangka melakukan moderasi beragama. Ada 3 bagian utama untuk menjawab soal moderasi beragama. Moderasi beragama ada kajian konseptual, pengalaman empirik,
kemudian strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama. Bagian pertama, secara konsep ya, moderasi beragama itu kan didasari dari keresahan teman-teman, bukan teman-teman, keresahan negara ya, keresahan negara soal konflik yang sering terjadi akibat gesekan-gesekan berlatar belakang agama. Sudah terlalu banyak, bukan terlalu banyak ya, sudah banyak negara yang kemudian hancur terjadi konflik yang luar biasa dilatar belakangi sensitivitas urusan agama. Urusan agama ini seksi banget. Untuk urusan apapun, urusan agama ini kenapa? Karena agama ini menyentuh relung-relung ruh, bukan hanya jasad saja, tapi ruh juga. Itu yang membahayakan. Agama ini menyentuh relung, menyentuh ruh, raga, jiwa manusia. Sehingga kalau agama disentuh, ini akan dampaknya sangat membahayakan. Dampak konfliknya ya. Contoh sajalah, coba teman-teman, ada temannya, kemudian dia agamanya Islam, Islam saja dulu, jangan non-Muslim. Dia bawa Quran, Qurannya diinjak-injak, jangan diinjak-injak lah, katakan Qurannya dicengkeweng gitu. Tahu ya dicengkeweng ya? Jadi nek nggowo ki apa ya? Nek nggowo ki ngene iki lho. Nek nggowo ngene iki. Bukan begini tapi begini. Coba apa yang muncul dari sikap teman-teman? Mesti protes. Kok awakmu ki piye to nggowo Quran kok dicengkeweng ngene iki? Quran iki digowo ngene iki sing sopan. Kenapa? Karena Quran sebagai representasi karena Al-Quran sebagai dasar hukum dari semua implementasi kehidupan umat Islam. Ini baru Qurannya saja. Baru soal Quran sebagai teks loh. Quran sebagai buku. Kamu lihat temannya bawa gitu udah gak terima itu. Itu satu. Kemudian contoh lagi, bukti sensitivitas soal agama. Ada semisal orang sholat, kemudian sholatnya dengan cara yang aneh. Mesti banyak orang yang protes, sensitif itu. Belum lagi soal perbedaan madhab, ada yang Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Jangan jauh-jauh madhab deh. Soal kunut saja, soal kunut. Soal kunut kita sudah menghabiskan waktu berapa puluh tahun lamanya memperdebatkan soal kunut. Yang kemudian menguap. Sekarang sudah banyak orang sadar, sangat menyadari bahwa perbedaan soal madhab, soal agama, karena tafsir agama itu kan berbeda-beda. Ya, itu contoh kecil saja. Contoh lagi. Kenapa agama itu sensitif? Ketika ada perayaan, unsur-unsur keagamaan. Di Indonesia ini kan unik. Idul Fitri saja beda-beda. Ada yang tanggal sekian. Nah, itu sudah sangat luar biasa gejolaknya. Kowe melu Muhammadiyah apa melu NU? Apa melu Naksabandiyah, apa melu Jabariyah, apa melu apa? Itu bukti bahwa urusan agama ini sangat sensitif. Nah, kemudian atas kemajemukan itulah kemudian pemerintah menangkap sinyal agama ini perlu adanya pemahaman soal bagaimana beragama dengan yang baik, bagaimana beragama yang satu, bagaimana beragama dengan cara yang adil. Maka muncullah yang namanya gerakan moderasi beragama. Nah, itu dulu saja ya. Kalau soal definisi tadi sama Mbak moderator. Ya. Kemudian moderasi beragama, penguatan moderasi beragama ini dilakukan dengan 3 strategi. Ya, yang pertama adalah sosialisasi gagasan, diinisiatori oleh Kementerian Agama kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat. Yang ketiga, integrasi rumusan moderasi beragama dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi kalau moderasi beragama yang tadi disebutkan oleh Pak dosen, NU sebagai salah satu dan memang ormas yang sangat konsisten terhadap gerakan moderasi beragama. Dibuktikan dengan ada gerakan bagaimana beragama dengan cara yang adil, yang tidak, dengan tawassut dan seterusnya. Itu bukti bahwa NU sangat konsisten soal moderasi beragama.
Nah, latar belakang tadilah ditambah itu tadi baru urusan soal sensitivitas agamanya saja. Kemudian ditambah dalam konteks negara Indonesia, Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, pulaunya. Itu banyak sekali kan. Nah, ini semakin sensitif lagi. Wis ditambahi urusannya agamanya Islam, Islamnya ada NU, ada Muhammadiyah, ada ini, ada itu. Mana fikihnya, madhabnya, ada madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ditambah lagi suku, ada sukunya Jawa, Sumatera, Baduy, ada suku ini macam-macam, suku Madura dan seterusnya. Tambah sensitif lagi, ditambah carut-marutnya. Ditambah urusan teritori, Jawa Tengah, Jawa Timur, iki lo aku anak Pak Ganjar, iki anak Bu Khofifah, gitu, dan seterusnya. Ditambah lagi nanti Papua dan seterusnya. Di Indonesia ini, kalau tidak ada gerakan moderasi beragama dengan latar belakang berbagai macam faktor, bersiap-siap kita harus memanen kerusakan. Itu yang perlu saya tekankan. Kalau tidak ada gerakan moderasi beragama, maka siap-siap kita akan mengalami kehancuran. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menangkap sinyal itu, kemudian muncullah gerakan moderasi beragama yang dalam sistem dimasukkan gitu loh ya. Tapi sebenarnya selama ini sudah ada gerakan moderasi beragama, tapi kemudian didengungkan secara spesifik melalui gerakan pemerintah ya, gerakan moderasi beragama. Saya ingat betul ini Menteri Lukman ini yang awal-awalnya sangat mendengungkan soal moderasi beragama, sampai muncul buku moderasi beragama. Itu. Kemudian apa pentingnya bagi remaja, bagi pemuda generasi milenial yang nanti Indonesia ini akan menikmati bonus demografi ya, bonus demografi katanya begitulah. Ada era 4G, 5G dan seterusnya. Pentingnya apa buat pemuda? Sekarang begini cluenya. Pemuda ini kan khalifah ya, pengganti generasi selanjutnya, pengganti generasi sebelumnya. Maka menjadi penting, apalagi teman-teman UIN Wali Songo yang hari sedang KKN, yang jurusannya tadi macam-macam ya, ada jurusan dari HKI dan seterusnya. Ini penting sekali bagi pemuda untuk bisa menjadikan moderasi beragama sebagai gerakan ya, sebagai apa? Gerakan dalam beragama yang nanti diekspresikan dalam bentuk sikap, dalam bentuk tingkah laku. Bukan hanya sebagai teks saja, tapi sebagai sikap, sebagai tingkah laku. Singkatnya, ini kan moderat nih kan, urusannya kan moderat. Berarti kalau moderat berarti ausatuha. Kalau mau diturunkan lagi ada wasit itu istilahnya. Begitu nggih Mas Faiz nggih. Kalau dari akun Mas Faiz niki, mungkin ingkang langkung detail panjenenganipun. Kulo mawon, mancing-mancing mawon. Mungkin panjenengan langkung detail. Jadi wasatiyah. Maka kenapa kalau di sepak bola itu ada wasit? Ya itu kan terambil dari bahasa Arab itu. Ausatuha, wasit, wasatiyah. Lah moderat ini ya wasatiyah. Gerakan beragama yang ada di tengah-tengah. Tidak terlalu kanan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ada di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah ya berarti sangat memahami keberagaman. Kalau dikatakan teman kita menyatakan moderasi beragama, kita adalah kader moderasi beragama, kemudian dalam konteks sosial kemasyarakatan. Gowo-gowo, ini nyuwun sewu nggih, saya orang NU. Tapi ketika saya berhadapan dengan orang yang dalam hal ini tidak NU, saya tidak berbicara urusan NU. Tapi gerakan saya, haliah NU yang tidak perlu saya munculkan simbol-simbol NU. Karena apa? Dalam rangka urusan bernegara, dalam rangka urusan harmonisasi bernegara, saya harus memunculkan sikap kenegaraan saya. Negara Indonesia yang negara majemuk ini, yo ojo egois lah. Soal urusan kaderisasi NU, yo di dalam wilayah NU. Tapi kalau urusannya sudah keluar, ya maka kita memilih satu alternatif sikap yang nanti akan memberikan kenyamanan terhadap semua orang. Baik Muslim, baik non-Muslim, baik suku Jawa, baik Papua, baik Madura, dan seterusnya. Ini yang harus kita munculkan. Jadi sangat salah ketika kita mengatakan kita adalah orang-orang yang moderat, tapi kemudian di luar, ya di layar kaca itu
memicu konflik dengan memunculkan fanatis organisasi. Nah, gimana konsep moderasi beragamanya? Maka menukil dari apa yang disampaikan Prof. Quraish Shihab, bahwa moderasi beragama itu bukanlah hal yang mudah. Moderasi beragama selain sebagai satu gerakan harus diiringi dengan keilmuan. Jadi teman-teman KKN ini sebagai calon-calon intelektual muda, ya, sebagai calon-calon akademisi muda yang nantinya ini mulai sekarang kurangi baper-bapernya deh, ya. Kurangi scroll berandanya gebetan itu dikurangi, itu ojo baper-baperan. Ya, jadi lebih fokus kepada soal bagaimana kita harus hadir, ya, sebagai generasi muda yang ke depan akan menjamin kerukunan umat beragama, kerukunan dalam rangka bernegara, kerukunan dalam antar bangsa dan negara. Itu penting sekali. Jadi okelah dalam tataran kaderisasi, silahkan mau bentuk doktrinasi seperti apapun dalam ruang-ruang kaderisasi, monggo. Tapi kalau sudah ruang-ruangnya publik, maka kedepankan maslahah untuk umat yang ada di Indonesia ini, baik muslim maupun non-muslim. Strateginya bagaimana? Ya tadi, melalui pemerintah. Maka saya sangat tidak setuju ketika kader-kader UIN, ya, saya sangat tidak setuju ketika kader-kader UIN ini fokusnya nanti semua jadi guru semuanya. Ayolah, kita harus terbuka matanya. Ada yang jadi politikus. Nggih ngoten nggih Mas Faiz nggih. Ojo jadi guru KB. Ayo jadi ahli hukum. Ya tadi Mbak moderator, jadi ahli hukum keluarga Islam menuju sakinah mawaddah warahmah. Ya. Kemudian ada lagi yang ahli fisika, ahli kimia, semuanya harus merata. Dengan apa? Kenapa saya bilang begitu? Karena kader-kader UIN ini secara historis keagamaan itu sudah mumpuni. Tinggal bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai agama yang rahmatan lil alamin, yang wasatiyah ini di semua lini, di semua bidang. Ojo kabin Kementerian Agama. Mentang-mentang anak UIN semua berdiri di Kementerian Agama. Kementerian Sosial yang ngurusi siapa? Kemudian Kementerian Agraria mau siapa yang ngurusi kalau bukan kita-kita ini? Kan begitu persoalannya. Kader-kader UIN ngurusin kitab-kitab. Tidak konsen soal lingkungan. Lah gimana kalau kita kader-kader UIN ini bilangnya moderasi beragama, tapi tidak ada sikap yang konkret untuk bisa melakukan gerakan moderasi beragama. Hanya konsep saja nggak bisa, tapi harus diaktualisasikan dalam sikap. Ngoten nggih, teman-teman semuanya. Saya mohon maaf, mungkin saya tidak banyak yang bisa sampaikan, karena lagi-lagi saya ini hanya kompor beleduk saja. Nanti yang menghalusi, monggo Mas Faiz. Ngoten, yang menghalusi beliau saja. Saya ini kan wis striker lah. Nanti urusan back, urusan tendang kanan kiri, nanti monggo Mas Faiz saja yang lebih menghaluskan. Karena saya urusannya tangan terkepal maju ke muka. Ngoten niku, nggih. Pangapunten kanca-kanca sedaya di teman-teman KKN Wali Songo, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan Mas Faiz, teman-teman, saya mohon izin setelah ini saya harus live, saya harus mendampingi Ibu Bupati dan beberapa teman-teman untuk membahas soal batik Tegalan. Kita akan melakukan diskusi publik. Saya kebetulan diminta untuk menjadi hostnya, ya. Jadi saya mohon maaf untuk izin pamit undur diri dulu. Next time kita bisa berdiskusi lagi, entah melalui UKM, entah melalui apapun. Saya siap dipanggil ke UIN Wali Songo untuk mendampingi teman-teman, untuk kita sharing lah. Ini mantik saja. Ya, ben diundang maning nggih Mas Ais. Nggih, ngoten, terima kasih teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jani. Selanjutnya pemaparan narasumber kedua yang akan disampaikan oleh Mas Abdullah Faiz. Sebelum masuk pada materi, saya akan membacakan CV terlebih dahulu dari beliau. Assalamualaikum Mas Faiz. Sehat nggih Mas? Waalaikumsalam Mbak Dita. Sehat nggih Mas? Alhamdulillah sehat. Langsung saja saya bacakan CV beliau ya. Nama Abdullah Faiz, tempat tanggal lahir Subang 1 Maret 1997, alamat domisili
Bukit Silayur Permai, Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Agama Islam. Riwayat pendidikan formal SDN Sukorejo, MTS MS MH Kaliwungu Kendal, MA MS MH Kaliwungu Kendal. Lalu Win Wali Songo Semarang. Untuk pendidikan non formal, beliau itu nyantri di Pondok Pesantren Salaf Apik Kaliwungu Kendal, lalu Ponpes MS Sarang Rembang, Ponpes As-Salafi Babakan Siwaringin Cirebon. Untuk pengalaman organisasinya, beliau itu pemimpin umum di Lembaga Pers Mahasiswa atau LPM Justisia. Lalu pengurus Dema FSA Divisi Kominfo 2020, tahun 2020, anggota Gus Durian Bandung, pengurus PMI Rasya tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya, beliau juga kontributor jurnal Justisia, jurnal mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum. Beliau juga penulis di kolom di alif@id, pesantren.id Gus Durian.net, dan dia juga berkontribusi di nujateng.com. Selanjutnya, beliau juga redaktur tetap di NU Online Jateng. Untuk kontak beliau bisa dicatat nggih. 085 731 380 319, mohon maaf. Untuk alamat emailnya abdullahfaiz0103@gmail.com. Langsung saja kepada Mas Faiz Abdullah, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Tita. Sebelumnya jelas nggak suaranya, Mbak? Jelas, Gus. Oh ya, saya merasa terbakar tadi dari kompornya Mas Denny. Mas Denny masih di dalam room nggak? Kayaknya udah keluar ya. G, masih Mas. Saya sambil jalan mendengarkan panjenengan nih. Kalau kita nyerap ilmu sangi panjenengan nih. J, monggo Gus, monggo. Nah, teman-teman semuanya yang saya hormati, terima kasih saya udah diajak untuk berdiskusi, berdialog bersama di salah satu forum penting di KKN, ya kan? Insya Allah semua KKN itu ada tema moderasi beragama. Saya sangat berharap ya moderasi beragama ini tidak hanya sekedar pasar saja buat mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dan yang lainnya, tapi juga sebagai tadi yang disampaikan Mas Denny adalah sebagai gerakan untuk menjadi pelopor dan agen moderasi beragama di Indonesia ini tentunya ya. Sudah banyak diskusi-diskusi moderasi beragama. Kalau teman-teman scroll soal analisis dan penelitian moderasi beragama sangat banyak banget di media-media manapun, dan teman-teman bisa akses semuanya untuk saat ini di berbagai platform media dan video juga. Tapi jangan sampai moderasi beragama itu diskusinya berhenti. Oleh karena itu lebih banyak diskusi, forum-forum diskusi moderasi beragama seharusnya ini lebih menguatkan, ya kan, lebih menguatkan kualitas kita dalam beragama secara moderat itu. Tapi lagi-lagi kenyataannya sensi agama tadi kata Mas Dhani masih sangat kencang di Indonesia. Itu sebabnya apa? Kita tiap tahun bahkan tiap KKN mungkin itu ada moderasi beragama, tapi kasus-kasus atau isu-isu yang sensi soal agama terus berjalan. Itu kan tentunya ada tanda tanya yang sangat besar di situ. Dan ini sangat penting sekali buat teman-teman lainnya. Kalau tadi Mas Dhani menjelaskan soal bagaimana sih gerakan moderasi beragama yang harus kita lakukan di negara ini, ya kan, melihat suku yang banyak, agama yang banyak, dan
kelompok yang berbeda-beda. Itu bagaimana menyikapinya? Saya kemarin di chat sama Mbak moderator, katanya bagian implikasi dan problematisasi yang terjadi di Indonesia ini. Kalau teman-teman tadi menyimak dari awal, saya menyimak dari awal dari Mas Denny tadi, itu sudah luas banget ya, sangat luas sekali. Dia sebagai orang yang ada di lapangan, melihat kondisi yang terjadi, soal gesekan-gesekan agama, soal gesekan-gesekan kelompok dan madhab, sehingga beliau mengatakan bahwa ini adalah gerakan moderasi beragama sebagai tujuan, sebagai kunci untuk keberagaman di Indonesia. Saya hanya menambahi sedikit dan sekaligus bercerita di sini nanti. Sebenarnya moderasi agama di Indonesia itu modelnya seperti apa? Karena sekarang ini ya, negara-negara Muslim saja itu menawarkan konsep moderasi beragama. Bulan-bulan kemarin, MBS Muhammad bin Salman, pangerannya Arab Saudi itu kalau main ke negara-negara, terutama di Israel, kemudian di Amerika atau sekutunya, dia menawarkan Arab Saudi sekarang bergerak pada Islam yang moderat. Itu MBS menyampaikan seperti itu. Muhammad bin Salman, pangeran. Kalau teman-teman tahu ya. Terus 2 bulan kemarin, di bulan 8, setelah Afghanistan kekuasaannya dikuasai oleh Taliban, kelompok yang berada di pinggiran, kemudian pernah menguasai Afghanistan dan jatuh, dan sekarang menguasai lagi melalui juru bicaranya, namanya Zahibullah Mujahid kalau nggak salah. Dia juga mengatakan bahwa Taliban nanti akan bergerak sebagai Islam yang moderat. Nah, apakah moderatnya mereka, ya, moderatnya Arab Saudi dan Taliban dan yang lainnya sama seperti moderatnya yang ada di Indonesia? Itu kan bisa ditanda tanya ya, apakah Indonesia ini moderatnya nanti niru yang lain, atau yang lain niru pada konsep yang ada pada kita, atau bagaimana? Ternyata di dunia Islam, ya kan, di dunia Muslim, moderasi beragama itu sangat seksi. Buat jualan sebagai program itu sangat seksi sekali, karena ada ISIS, kemudian ada kelompok-kelompok seperti Ikhwanul Muslimin politik yang agak ekstrim, dan kelompok-kelompok yang bisa dikatakan bebas, kanan bebas, kiri bebas, liberalisme. Oleh karena itu pasar moderasi beragama ini semakin hari semakin daya jualnya itu semakin laris gitu. Setiap negara menginginkan konsep moderasi beragama karena akan banyak orang yang berempati dengan negaranya. Taliban itu mengatakan di forum internasional setelah kemenangan itu, dia berjanji akan memimpin sebagai pemimpin yang dinamis dan moderat, katanya gitu. Tapi moderatnya seperti apa, ya kan? Lanjutannya, Muhammad bin Salman itu mengatakan moderatnya itu perempuan sekarang sudah diperbolehkan untuk nyetir mobil. Dan di Arab Saudi, perempuan itu sudah diperbolehkan keluar tanpa mahram dan boleh menonton bioskop. Itu moderatnya di Arab Saudi, seperti itu. Terus kalau di Taliban, di Afghanistan itu moderatnya apa? Perempuan sekarang sudah boleh keluar ke ruang publik untuk sekolah, untuk ngisi-ngisi acara atau apa gitu. Nah, hanya sebatas itu. Padahal kita itu di Indonesia itu sudah lama banget kan. Sudah sejak kapan? Sekarang itu sudah banyak ibu doktor, perempuan-perempuan menjadi profesor di Indonesia. Perempuan menjadi ulama perempuan udah banyak sekali kan. Tapi di Taliban dan Arab Saudi baru memberikan ruang ekspresi buat para perempuan di sana, dan itu dikatakan Islam moderat. Ya kan? Ini kan
perlu digarisbawahi lagi ya, moderat yang seperti apa sih yang di Indonesia ini? Di Indonesia ada ormas ya terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama, juga Muhammadiyah. Kedua ormas ini juga melabeli gerakannya dengan Islam moderat. Misalnya Nahdlatul Ulama tadi yang disampaikan sama Mas Denny, itu ada tasamuh, ada tawazun, kemudian tasamuh, tawazun, ta'adul, dan itu disebut sebagai mabda khairul ummah, ya kan? Itu mabda khairul ummah, dasar dalam organisasi gitu. Tapi Nahdlatul Ulama tidak menjelaskan cuplak dan juknisnya sampai ke bawah soal tawazun, tasamuh itu. Buktinya apa? Tahun kemarin ketika Banser, Barisan Ansor Serbaguna, membubarkan pengajian di kelompok sebelah, itu diprotes banyak orang. Wah, Banser nggak moderat, Banser sekarang radikal, kok membubarkan pengajian kelompok sebelah, berarti kan tidak mau menerima selain ideologi Nahdlatul Ulama, misalnya seperti itu. Nah, itu teman-teman, apakah termasuk moderat seperti itu? Ya kan? Karena belum diturunkan juknisnya. Kemudian Muhammadiyah juga melabeli sebagai Islam berkemajuan dengan gerak kita merasakan enaknya hidup sebagai mayoritas di Indonesia, ya kan, sebagai mayoritas. Tentunya kita tidak boleh melupakan jasa para orang-orang terdahulu yang menyebarkan Islam ke Indonesia dengan cara moderat pula, dengan cara yang sangat toleran terhadap agama-agama lain. Misalnya yang sering teman-teman dengar, Islam masuk ke Indonesia oleh segerombolan Wali Songo misalnya kan, itu dengan mudah mengajak teman-teman lain, teman-teman agama lain masuk ke Islam dengan cara dakwah ala mereka. Dakwahnya itu ala orang Indonesianya, tapi yang dimasukkan itu Islam secara universal, ya kan? Sehingga ya konflik mesti ada, tapi konfliknya tidak terlalu besar pada waktu itu. Nah, sekarang ini orang Islam sekarang ini udah menjadi mayoritas, tapi kadangkala tidak bisa melindungi minoritasnya. Sebagai mayoritas seharusnya mampu melindungi kelompok minoritas. Buktinya apa? Teman-teman kalau melihat kejadian-kejadian pendirian gereja di beberapa daerah, banyak sekali penolakan oleh umat Muslim sendiri. Nah, ini bisa menjadi studi analisis penelitian. Apakah Indonesia masih moderat? Kita sudah sering mengadakan diskusi moderasi beragama, tapi secara aplikasinya di masyarakat, apakah sudah menjadi pribadi yang moderat seperti itu ya? Kita lihat seperti di Semarang sendiri kemarin pas pendirian GBI, gereja di Tlogosari ya, di Tlogosari itu banyak sekali yang menolak, dan itu sebagian dari orang Islam semuanya. Nah, sekarang teman-teman bisa, kalau mau mengadakan penelitiannya, bisa survei apakah kalian nyaman ketika mempunyai tetangga non Muslim gitu. Itu mungkin pertanyaannya. Kemudian, apakah teman-teman nyaman apabila di masyarakat itu ada sekelompok non-Muslim yang mendirikan tempat beribadahnya? Itu juga bisa menjadi survei. Dan juga nanti apakah teman-teman, ini kan mendekati Desember ya. Desember itu wah banyak sekali ada
Natal, kemudian ya itulah problematika pas wayah Natal itu kan banyak sekali. Nanti ada yang setuju mengucapkan selamat, ada yang mau menerima makanannya itu. Waduh, ini berat kalau setuju menerima makanan tapi kalau mengucapkannya nggak mau. Nah, ini apakah teman-teman setuju ketika umat Islam diperbolehkan mengucapkan Natal? Dan apakah mau menerima makanan dari non-Muslim? Nah, itu bahan-bahan untuk ekspresi diri. Apakah kita itu sebagai orang Indonesia dan sebagai orang yang mayoritas masih menerapkan pola moderasi beragama atau Islam moderat apa enggak? Itu bisa menjadi presentase ya di dalam sebuah penelitian. Bahkan itu antar agama. Kalau di dalam agamanya sendiri kita juga kadang radikal. Ada orang lain sedikit menjelaskan soal agama yang tidak sesuai dengan aliran kita. Kadang kita langsung mengcounter, di-cut tanpa adanya diskusi apapun, tanpa klarifikasi, langsung di-cut saja. Itu kan bukan sikap ya, tapi itu bukan sikap moderat maksud saya. Tapi itu ada unsur yang memang merasa saya itu lebih baik. Tidak benar. Nah, itu kan bukan sikap moderat, misalnya seperti itu. Itu flashback 2 tahun, 3 tahun kemarin di Indonesia. Kalau sekarang belum tahu ya penelitian yang terbaru. Nah, kalau soal ajaran, Indonesia itu kan Islamnya banyak. Di NU juga, di Nahdlatul Ulama juga Islamnya banyak, tapi mayoritas madhabnya Syafi'i ya kan. Mayoritas madhabnya Syafi'i. Perdebatan di dalam Syafi'i saja, misalnya nih, di dalam NU sendiri, kemarin kan ribut-ribut soal anjing ya kan, memelihara anjing kemarin itu. Ini ada yang mengatakan bahwa anjing itu nggak najis. Yang najis itu yang keluar dari mulutnya itu ludahnya misalnya. Ludahnya anjing yang najis, anjingnya nggak najis. Kalau dipegang itu nggak najis. Itu langsung orang-orang langsung, wah ini nggak bener ini, liberal ini, misalnya seperti itu. Dan juga ada orang yang sangat mengharamkan untuk memelihara anjing misalnya. Wah ini sangat kanan sekali, ekstrim ini. Nah, perilaku di dalam rumahnya sendiri saja itu masih ada perdebatan. Padahal kalau kita kembalikan pada sebuah ilmu pengetahuannya, ya kan, Imam madhab pelopor madhab Maliki, dia mengatakan bahwa anjing itu nggak najis. Yang najis itu adalah air liurnya. Ketika disentuh bersamaan dengan sama-sama keringnya, itu nggak ada hukum najisnya. Itu teman-teman bisa bukalah dalam kitab-kitab klasik, itu banyak keterangannya. Tapi kalau madhab Syafi'i ya semuanya bisa dikatakan najis. Lah ini kalau Imam Maliki ini hidup di zaman kita sekarang ini, wah ini Imam Maliki termasuk golongan jil ini, jaringan Islam liberal atau apa gitu. Terus kalau kita penganut madhab Syafi'i, tapi di Indonesia ini soal jilbab, soal apa, semuanya terbuka. Padahal madhab Syafi'i itu sangat tertutup sekali. Aurat perempuan itu hanya wajah dan telapak tangan, dan semuanya harus tertutup. Tapi lagi-lagi kita memahami bahwa itu adalah madhab Syafi'i, dan itu masih menjadi perdebatan di ruang kita. Nah, moderatnya itu di mana kita? Moderasinya itu di mana dalam beragama? Kalau saya mengutip dari Prof. Quraisy Shihab dan tadi juga disampaikan oleh Mas Dhani, moderasi beragama itu bukan selamanya artinya tengah-tengah, bukan artinya selamanya wasatiyah, itu bukan selamanya, tapi adalah ilmu pengetahuan teman-teman, ilmu pengetahuan yang komprehensif yang dimiliki oleh setiap diri manusia. Jadi setiap daerah pun kalau ilmunya itu berbeda, moderatnya berbeda. Tadi saya ceritakan ada yang di Arab, di Afghanistan, di Indonesia, sikap moderatnya berbeda, sikap wasatiyahnya itu berbeda.
Karena tafsirnya wasatiyah itu bisa bermacam-macam. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau kita bicara soal tadi, soal wasatiyah tadi, berarti ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, ya kan? Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Wasatiyahnya apa? Wasatiyahnya itu bisa jadi mengambil dari kedua pendapat tersebut, kemudian diluruskan, dicarikan jalan tengahnya, bisa jadi tidak mengikuti dua-duanya. Itu wasatiyahnya. Dan kalau kita mengatakan, Imam Malik tadi mengatakan anjing kok nggak najis, apakah dia masih termasuk wasatiyah atau Syafi'i itu masih wasatiyah gitu. Teman-teman perlu ketahui bahwa semua imam madhab itu bisa dinilai madhabnya wasatiyah semuanya, apa moderat semuanya, karena sudah keluar dari antara perdebatan kalau dalam bahasanya Quraisyab ya, itu sudah keluar dari perdebatan Mu'tazilah dan Khawarij, itu sudah moderat, ya kan? Itu kalau perdebatan soal tadi. Nah, selanjutnya ini sebenarnya saya buat PPT ya, biar runtut penjelasannya. Di-sharekan nggak, Mbak Tita? Enggak ya? Tapi bentar. Sebentar, Mas. Di bawahnya aja, Mbak. Bawahnya lagi. Oke, ini stop. Nah, ini biar saya runtut dari tadi penjelasannya. Ini ada moderasi beragama. Nanti di bawahnya juga ada keterangan isu problem-problem yang sekarang sedang terjadi di Indonesia ini. Moderasi beragama tadi yang saya sampaikan ada beberapa bagiannya. Kita tidak bisa menyebutkan moderasi beragama itu hanya sikap saja, tanpa teori dan tanpa aplikasi yang jelas. Tapi teman-teman harus mengetahui bahwa moderasi beragama banyak sekali macamnya di berbagai lini aktivitas kita. Pertama bisa teman-teman garis bawah itu ada moderasi dalam mengambil sumber agama. Itu dasarnya adalah pengetahuan. Karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan sepintar apapun, kalau tidak sesuai ekspektasi kita, itu dianggap salah. Dan itu dianggap sesat juga. Itu yang terjadi sekarang di Indonesia ini. Misalnya, kita contohkan secara real saja. Prof. Quraisyab itu, ya kan? Prof. Quraisyab, dia itu orang alim kan? Dia profesor, dia ahli tafsir, dia mendapatkan doktornya itu di Mesir dan dengan menulis tafsir Misbah itu. Tapi dia dianggap sesat oleh sebagian orang, dianggap liberal oleh sebagian orang. Liberal itu kalau dalam Islam berarti ekstrem kiri ya, bukan liberal dalam ekonomi. Kalau ekonomi nanti kanan, kalau dalam Islam kiri. Karena fatwanya soal jilbab, fatwanya soal Najwa Shihab nggak memakai jilbab, kemudian Pak Quraisy itu berfatwa, karena itu dianggap sesat oleh orang-orang yang ya bisa dikatakan mereka juga baca Quran aja mungkin tajwidnya kurang benar, apalagi mau membaca tafsirnya Quraisyab yang sampai 15 jilid itu kan. Ini titik salahnya ini di mana, ya kan? Apakah Pak Quraisy itu memang tidak moderat? Dia sangat ekstrem kiri, liberal karena dia melegalkan jilbab itu, atau orang yang mengkritiknya itu apakah orang mengkritiknya moderat atau malah ekstrem kanan? Nah, itu problemnya itu di mana? Di soal pengambilan sumber agama. Ini di sini sangat dalam sekali. Kalau perspektifnya Pak Quraisy itu beragama itu kan ada minimalnya, ada maksimalnya. Dalam beragama pun seperti itu. Jadi ukurannya itu ada maksimal, ada minimal. Kalau maksimalnya itu perempuan misal memakai jilbab. Kemudian misal saya contoh gampangnya saja berwudu. Berwudu itu kalau membasuh muka minimalnya apa? Terbasuh semuanya kan satu muka.
maksimalnya apa? 3 kali basuhan. Itu udah disunahkan maksimalnya itu. Tapi teman-teman melihat orang yang hanya membasuh muka 1 kali langsung menghukumi, wah ini enggak benar wudunya, enggak suci gitu. Orang yang 1 kali membasuhnya dia bilang, oh kamu 3 kali, kamu boros soal air ini. Nah ini ada perdebatan antara dua ini. Kita sikap moderatnya itu di mana? Moderatnya itu kita menghormati masing-masing keduanya, karena keduanya itu beragama secara berbeda, beragama secara minimal, beragama secara maksimal. Memakai jilbab, kalau versinya Najwa Shihab, Quraisy Shihab itu memakai jilbab dan menutupi semua badan dengan cadar, dengan ruku dan yang lainnya, itu adalah memenuhi aurat secara maksimal. Sedangkan secara minimalnya, minimal tidak menumbuhkan syahwat untuk orang yang melihatnya. Nah, itu pembahasannya udah agak berat karena itu akan menyinggung soal pemikiran batas had yang versi Muhammad Syahrur, pemikirannya Muhammad Syahrur itu. Nah, selanjutnya soal moderasi agama dan budaya. Ini menjadi problem di Indonesia juga karena setelah PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengadakan muktamar di Jombang, muktamar kemarin ya, 10 tahun kemarin, dia mengusulkan soal Islam Nusantara. Ternyata sebagian golongan, wah Islam Nusantara ini sesat atau bukan mengkelompok-kelompokkan Islam, bukan Islam rahmatan alamin. Ini menandakan bahwa moderasi beragama di diri kita di Indonesia ini masih lemah karena pemahaman agama dan budayanya itu belum sampai pengetahuan yang sangat dalam. Sebenarnya teman-teman, kalau kita memahami agama dan budaya itu tidak bisa dipisahkan. Nabi pun melakukan hal demikian. Kalau teman-teman pengen tahu, di salah satu buku namanya Berislam Secara Moderat, itu karyanya Khairul Anwar, dia mengatakan bahwa agama itu universal. Agama itu tidak bisa dirubah, ya kan? Agama tidak bisa dirubah. Nah, sedangkan agama itu bisa menyebar ke seluruh manusia di muka bumi ini, itu tidak terlepas dengan namanya budaya. Nabi itu waktu di Mekah itu kan biasalah khotbah Jumat gitu. Dia ceramahnya itu cuma menyandar di pohon kurma itu. Jadi ada pohon kurma, Nabi itu cuma sandaran sampai bilang ke sahabat-sahabat itu, ya Yohanes, ittaqullah, seperti itu. Tapi ketika Nabi pindah ke Madinah, Nabi melihat kota yang modern, kemudian kota yang maju, karena Madinah itu waktu dulu lebih maju daripada kota Makkah ya. Kemudian ada orang non-muslim mendekati Nabi. Dia menawarkan jasa untuk membuatkan sebuah mimbar kepada Nabi. Nah, Nabi ternyata mau saja, oh ya silahkan dibuatkan. Mimbar tersebut yang dibuatkan oleh orang non-muslim tadi, itu mirip atau sama, bahkan kayunya itu yang dibuat itu sama seperti singgasana raja-raja Romawi. Tapi Nabi mau menggunakannya untuk syiar agamanya, syiar Islamnya. Itu kan berarti menyampaikan khotbahnya itu adalah agama, sedangkan medianya itu adalah budaya. Nah, itu yang sebenarnya harus dikembangkan lagi di kita harus dikembangkan. Jangan sampai ada ini harus ditolak budaya karena budaya dalam Islam nggak ada. Padahal Nabi sendiri mengamalkan soal budaya, moderasi dalam budaya. Kemudian di bawahnya itu moderasi dalam akidah. Akidah ini kalau teman-teman baca sejarah orang terdahulu, orang Mekah dulu itu kalau muter Ka'bah, kalau mubengi Ka'bah itu ya, tawaf, itu nggak pakai pakaian, semuanya telanjang semua. Karena pakaian itu dianggap sebagai bahan maksiat, bahan yang kotor gitu. Jadi
kalau tawaf itu adalah aktivitas yang suci, sehingga segala pakaian yang kotor itu harus dilepas. Akhirnya mereka dengan telanjang bulat ya keliling Ka'bah. Nah, itu dirubah oleh Nabi. Tetap kelilingnya itu tetap, tapi dengan menggunakan pakaian, kemudian dihitung sebagai ibadah. Ini soal budaya kemudian dirubah menjadi sebuah ideologi, sebuah akidah. Akidahnya itu kan dulu ya orang sebelum Islam agamanya apa ya? Kan masih jahiliyah. Jadi akidah. Ini sikap apa ya? Sikap progresivitas Nabi dalam menyikapi moderat sebagai agama yang Islam sebagai agama yang moderat pada waktu itu, meskipun pada waktu Nabi dulu nggak ada Kementerian Agama. Moderasi beragama itu kan dicetuskan Kementerian Agama. Tapi Nabi sudah melaksanakannya. Nabi itu sudah melaksanakan moderat. Dia tidak menghilangkan tradisi muternya itu. Tradisi muternya disilahkan, tapi diubah. Nah itu sikap moderat. Bukan serta-merta semua aktivitasnya itu menghapus semuanya, itu malahan tidak. Nah, ada moderasi syariah dan moderasi dalam dakwah. Ini implementasinya ya kan dari keempat ini harus menjadi harus membekas pada ya yang tadi disampaikan Mas Denny sebagai agen-agen moderasi. Dan sekarang yang menjadi problem di masyarakat adalah kurang memahami soal poin 5 ini, poin moderasi 5 hal ini. Coba di next langsung yang bagian akhir. Bawahnya lagi. Oke. Nah, ini salah satu topik yang menjadi bahasan di sekarang ini. Jadi moderasi beragama itu mengalami paradigma yang sangat cepat ya. Paradigma yang sangat cepat sekali, perubahan-perubahan. Kalau dulu kita perdebatannya soal madhab, kalau dulu kita perdebatannya itu soal ini apa namanya, ajaran Syafi'i sangat keras, ajaran Hanafi sangat apa namanya, sangat rasional misalnya. Dulu perdebatannya seperti itu karena konsumsi keilmuan keislaman pada waktu itu melihat soal kejayaan-kejayaan pada waktu Islam berjaya di waktu khilafah seperti dulu yang di Turki itu. Kenapa dulu Maliki kok bisanya tekstualis atau ahlul hadis, terus kalau yang Hanafi kok ahlul ro'yi. Nah itu perdebatannya seperti itu. Terus moderasinya di mana? Kalau sekarang, di era sekarang ini, di era digital tadi yang menjadi topik utama di judul, akan berbeda dengan topik-topik yang terdahulu. Misalnya di sini saya catat relasi Islam dan negara. Ini harus ada gerakan moderasi di topik ini. Karena sejauh kita amati, Indonesia emang mempunyai asas tunggal soal Pancasila. Dan itu NKRI harga mati. Ya kan? Teman-teman, kalau ini ngepasi Sumpah Pemuda juga ya kan? NKRI harga mati. Tapi masih ada kelompok kecil yang ingin merubah dasar negara. Misalnya ya dari kelompok kanan ada khilafah itu yang masih pengen merubah negara. Kemudian kalau dari kelompok ekonomi juga sangat menyakiti itu soal pembahasan kapitalisme dan yang lainnya. Nah, ini harus ada pembahasan di sini soal relasi Islam dan negara. Sudah meluncurkan buku soal relasi Islam dan negara itu salah satu ulama di Jawa Timur, Kiai Afifuddin Muhajir. Dia sudah mulai mendeskripsikan atau mengkisi-kisikan soal relasi Islam dan negara. Sehingga ada sikap moderat di dalam sini. Jangan sampai kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa pemerintahan demokrasi itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak ada istilah demokrasi dalam Islam. Itu kufur semuanya. Itu kan repot kalau kita seperti ini.
Dan ini yang kedua, topik yang kedua soal relasi Islam dan non-Muslim. Ini juga masih menjadi problem di kita semua. Seperti halnya survei yang saya sarankan tadi, apakah teman-teman bersedia ketika bertetangga dengan non-Muslim? Ya kan? Ini kan belum tentu jawabannya ya, bersedia atau yang lainnya, ya kan? Meledaknya Pilkada DKI kemarin di Jakarta ternyata belum selesai moderasi beragama soal relasi Islam dan non-Muslim itu. Sekarang kalau besok 2024 kita pilpres ya kan, kemudian yang maju adalah orang non-Muslim, apakah teman-teman bersedia? Nah, itu kan menjadi tantangan lagi. Apakah sudah selesai soal moderasi di relasi Islam dan non-Muslim di sini? Yang ketiga, ini adalah relasi Islam dan budaya. Yang tadi saya jelaskan di atas bahwa Islam dan budaya memang tidak bisa dipisahkan, harus ada sikap moderat. Entah itu memodifikasi budaya yang sudah jalan atau kita bisa merubahnya. Kebanyakan dari kita tidak bisa, tidak mau. Mereka tidak mau berlebur dengan budaya. Misalnya Islam yang ada di Jawa, dia ada tahlilan, ada nyadran, ada sedekah laut, ada yang lainnya yang dilaburi dengan keislaman. Itu mereka tidak mau mengiyakan gitu bahwa budaya boleh enggak, haram semuanya. Nah, itu juga ternyata moderasi kita belum selesai di sini. Kemudian yang keempat itu ada relasi Islam dan ketimpangan sosial. Kita sebagai mayoritas di Indonesia, sebagai Muslim menjadi mayoritas di Indonesia, 80% misalnya kan. Tapi soal ekonomi kita sangat lemah sekali. Soal ekonomi kita sangat lemah, 2% bahkan di bawah 20% soal ekonomi kita dikuasai oleh orang-orang kapital misalnya. Nah, ini belum ada sikap untuk menyatakan moderat di sini. Jadi moderat itu bukan soal praktek agamanya saja, praktek mengkaji kitab-kitab saja atau soal aplikatif di masyarakat saja, tapi juga harus merambat pada kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu sangat penting sekali, teman-teman. Kemarin ribut soal anjing yang dibunuh, yang ditembak itu. Semuanya ribut. Anjing ditembak dan yang lain-lain gitulah, pembelaan. Tapi ada penggusuran tanah yang penebangan hutan, kemudian pembabatan alas-alas yang dikuasai oleh orang-orang kapital, kita pada diam saja. Padahal dengan hancurnya hutan kita, itu bisa membuat para hewan itu mati. Jadi tidak, anjing itu adalah kematian hewan yang kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan, dengan kelakuan orang-orang kapital yang membabat hutan kita dengan membunuh satwa-satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi, itu yang tidak terlihat seperti itu, yang tidak terlihat di mata kita. Nah, yang terakhir ini sangat penting sekali, ya kan, relasi Islam dan pemikiran. Pemikiran kita ini yang tadi saya sampaikan antara liberal kayak atau radikal atau ekstrim atau yang orang yang melampaui batas. Nah, ini ada di sini. Jadi kita orang di UIN, ya kan, di UIN Songo yang tentunya mengkaji soal beberapa studi Islam atau falsafah hukum Islam, pokoknya yang hukum-hukum Islam gitu ya. Ketika menemukan sebuah keterangan yang baru dan itu berasal dari ulama-ulama kita sendiri, ya kan, ulama-ulama kita sendiri, kemudian disalah sesatkan oleh orang yang tidak pernah mendengarkan keterangan tersebut, tiba-tiba mengatakan, wah ini salah, ini nggak benar, nah kan, tapi dia belum pernah membaca tersebut. Ini kan sebuah degradasi dalam pemikiran, ya kan. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali 5 topik di sini yang menjadi fokus kita di
di era sekarang. Kalau dikaitkan dengan era digital, ini semua topik di sini apabila dikuasai oleh orang-orang yang tidak memiliki prinsip moderasi beragama, ini akan kacau buat generasi muda kita. Generasi muda kita itu, ini kan eranya apa? Udah bukan generasi Z lagi ya, generasi Alpha. Oke. Sekarang itu generasi Alpha. Generasi Alpha itu paling enak untuk menikmati aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh generasi milenial. Jadi hanya penikmat saja. Nah, apabila di generasi milenial dan generasi Z-nya itu tidak menguasai soal peta seperti ini, peta relasi, peta moderasi beragama, itu akan banyak mengeluarkan konten-konten yang kurang sesuai, kemudian diupload pada media sosial dan dikonsumsi oleh orang-orang generasi Alpha. Dan ini sangat bisa membuat kacau untuk saat ini. Mungkin teman-teman saya hanya dapat menyampaikan itu ya, kita lanjut di ruang diskusi saja karena saya tidak baik juga apabila sangat mendominasi forum ini. Ini forum diskusi saja dan hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya ke Mbak Moderator. Silahkan Mbak Tita. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Faiz. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand atau mengaktifkan mikrofon atau bisa menuliskan di kolom komentar. Silakan teman-teman. Dipersilahkan kepada teman-teman. Karena masih adzan, kita break sebentar ya.
Teman-teman, mungkin ada yang dipertanyakan. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari kedua pemateri tersebut. Agama merupakan suatu yang sangat sensitif. Banyak negara atau bangsa yang pecah karena adanya perbedaan pemahaman tentang agama. Mohon maaf teman-teman karena ada kendala. Saya ulangi lagi ya, saya akan sedikit menyampaikan kesimpulan dari pembahasan tadi kedua narasumber bahwa agama merupakan suatu yang sangat sensitif. Banyak negara atau bangsa yang pecah karena adanya perbedaan pemahaman tentang agama. Hal itu dikarenakan karena agama merupakan spirit atau ruh dari setiap orang dalam kehidupan. Oleh karena itu, kalau moderasi beragama itu gagal diterapkan, bisa saja menghancurkan sebuah negara atau bangsa. Moderasi beragama merupakan sebuah gerakan yang perlu digalakan untuk menjadikan kerukunan dalam beragama. Jika hanya konsep saja moderasi beragama belum lengkap, harus perlu dengan implementasi dalam kehidupan. Memang Islam itu tidak bisa dirubah, tetapi dalam penyebarannya tidak terlepas dari akulturasi dan konstruksi dengan budaya setempat. Adapun topik moderasi beragama itu meliputi berbagai kehidupan, di antaranya ada 5 topik yang perlu digalakkan dalam bermoderasi agama, yaitu bagaimana Islam itu sendiri ketika dihadapkan dengan sebuah negara, bagaimana Islam hubungannya dengan non-Muslim, bagaimana Islam jika dikontekstualisasikan dengan budaya Islam dengan ketimbangan sosial dan relasi antara Islam dan pemikiran. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu dipertanyakan kepada narasumber? Oh ya, sudah ada satu penanya ya. Mas Ahmad Haris. Siapa ini Mas Ahmad? Silakan Mas Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, realitas masyarakat Indonesia adalah majemuk dan heterogen. Realitas masyarakat Indonesia adalah majemuk dan heterogen, baik dari sisi pengelompokan komunitas masyarakat, agama, suku, ras, golongan, ideologi, demografi, serta konservatisme dan sekularisme. Bagaimana urgensinya pemikiran moderasi beragama terhadap kondisi real masyarakat Indonesia dalam upaya memperkokoh keutuhan NKRI. Terima kasih. Untuk yang lain, mungkin ada lagi. Karena pematerinya tinggal Mas Faiz, maka Mas Faiz saja ya langsung menjawab.
Ini langsung apa nanti nunggu yang lain dulu, Mbak? Langsung saja Mas Faiz, nggak apa-apa langsung. Oh ya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik sekali dari Mas Ahmad Haristana. Ya. Bagaimana sikap moderasi beragama dengan beberapa suku yang sangat beragam dan pemahaman yang sangat beragam tadi. Jadi ini Mas, Mbak moderator, mic-nya tolong. Dalam Quran itu kan disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Itu udah familiar sekali kan. Kita dijadikan sebagai ummatan wasato. Wasato di situ kalau kita telisik dari beberapa tafsirnya itu bermacam-macam, beragam-ragam. Ada yang artinya itu al-adlu, yaitu adil. Ada yang artinya adalah al-khair, kebaikan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa adil dan khair itu adalah dua lafaz yang maknanya itu sama. Kalau saya boleh merumuskan dari moderasi beragama dengan beberapa pemikiran yang sangat berbeda-beda, pada intinya itu adalah kita harus memiliki sikap persaudaraan, kemanusiaan, dan keadilan. Dari beberapa pemahaman soal agama, misalnya ya kan, perdebatan soal agama, itu tidak akan selesai meskipun argumentasi yang mereka tawarkan sudah kalah. Tapi mengalahkan kepala batu itu tidak mungkin bisa. Jadi solusi yang paling tepat adalah kita kembalikan bahwa kita mempunyai rumusan wasato di situ, wasaton, ummatan wasato di situ bisa diartikan sebuah keadilan, ya kan, sebuah kebaikan. Kita kembalikan ke situ, yaitu apa? Bisa dirumuskan sebagai ya persaudaraan, ya kemanusiaan. Kita boleh berbeda dengan misal orang Kristen di sana, mereka ingin mendirikan gereja. Di samping itu kita tidak boleh, ya kan? Atau dengan agama lain lah yang ingin mendirikan vihara atau apa. Kita tidak boleh, dalam hati kita menolak, ya kan? Karena itu sebuah kemungkaran, apalagi kita ikut membangun gerejanya itu. Tapi bagaimanapun, ya kan? Bagaimanapun kita harus mempunyai rasa persaudaraan, rasa kemanusiaannya itu loh. Itu harus tampak. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan itu, tidak bisa mengiyakan ya kita berarti setuju dengan kemungkaran, kalau menolak ya berarti kita menyalahi aturan di negara Indonesia, karena negara Indonesia itu memperbolehkan semua umatnya itu untuk berekspresi. Berarti yang kita munculkan apa? Rasa persaudaraannya itu. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, kita adalah saudara. Kalau tidak saudara seagama, sekeyakinan, kita adalah saudara sekemanusiaan. Itu ungkapan familiar juga oleh Sayyidina Ali, juga pernah berkata seperti itu. Nah, mungkin singkatnya seperti itu, Mas Ahmad ya. Kalau boleh ada yang menambahi, silakan dari teman-teman peserta untuk berkontribusi juga. Mungkin dari yang lain ada yang menanggapi. Ini Mas Faiz ada pertanyaan lagi di chat komentar dari Mbak Dinda Niswa dari Demak. Izin bertanya, melihat dari berbagai pendapat mengenai moderasi beragama, kan tadi penjelasan dari narasumber Mas Faiz mengatakan bahwa moderasi beragama itu sebenarnya menurut ilmu kita masing-masing, karena kita akan bermoderasi berdasarkan apa yang kita pahami. Ada pula seorang penulis tentang moderasi beragama yang mengatakan bahwa moderasi beragama adalah ketika kita berpegang teguh dengan keimanan kita dan menghargai kepercayaan orang lain. Nah, di sini saya ingin bertanya hakikat moderasi beragama secara global, serta bagaimana pandangan pemateri mengenai isu tidak adanya hari libur cuti bersama Natal pada Desember mendatang yang telah dibahas oleh beberapa media Sport Kompas dan Liputan 6 dengan alasan akan berpotensi menimbulkan kerumunan yang menyebabkan melonjaknya kasus COVID-19. Bagaimana
pandangan moderasi beragama mengenai hal tersebut. Terima kasih. Monggo Mas Faiz. Oke, terima kasih Mbak Dindwa Niswatul Ummah. Sebenarnya ini bukan pertanyaan Mbak Tita, tapi sharing aja, ngetes paling. Bisa juga Mas. Oke, kalau kita berbicara soal moderasi agama secara global, ya kan, yang namanya moderat itu kan berarti tidak kanan tidak kiri, adanya moderator, ya kan, moderator Mbak Tita tadi. Kalau ada sebuah perdebatan di antara peserta, misalnya kan, apakah Mbak Tita itu dengan memegang pendapat satu atau memegang pendapat dua, dan pendapat satu dan pendapat dua itu berbeda. Tentunya sikap moderator tidak harus memihak dari salah satunya. Kenapa tadi saya sebut moderasi agama itu sesuai dengan ilmu pengetahuannya, sesuai di daerahnya masing-masing. Karena saya melihat belajar dari sikap para imam madhab. Imam madhab Maliki, tadi saya sampaikan, tapi ini berbeda ya. Imam madhab Maliki dan madhab Syafi'i, bukan Maliki tapi Hanafi, madhab Hanafi dan madhab Syafi'i itu ada perbedaan soal zakat, misalnya kan. Ini moderasi beragama dalam syariah soal zakat. Kalau Imam Syafi'i itu harus makanan pokok, dimanapun ia berada dia harus zakat dengan makanan pokok. Pokoknya makanan pokok, entah itu jagung, entah itu beras, entah itu apa, ya kan. Itu pokoknya itu. Tapi di sisi lain, ya kan, Imam Hanafi dia memperbolehkan zakatnya itu dengan uang. Zakatnya dengan uang. Apakah sikap seperti itu tidak sesuai dengan masyarakat sekitar, atau sikap seperti itu tidak sesuai dengan pemikiran moderatnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi? Tentunya kalau kita terapkan di daerah yang berbeda pun kita menemukan hal yang berbeda, hal yang tidak uang dan tidak jagung, bahkan bisa lagi yang lainnya. Nah, ini problemnya itu ada di pemahaman soal ro'yunya Imam Hanafi dan ro'yu dan alil hadisnya di Imam Syafi'i. Ada di kedua hal itu. Jadi secara global bisa dikatakan moderasi beragama itu ya sikap kita mendampingi masyarakat sekitar, masyarakat yang ada di wilayahnya dengan pengetahuannya itu. Saya tambahi bahwa moderat itu tidak mesti tengah ya. Wasatiyah itu tidak mesti tengah, dan tengah itu tidak mesti baik, meskipun ada satu makalah khairul umur ausatuha, ya kan. Sebaik-baiknya sesuatu atau hal itu adalah tengah-tengahnya. Aslinya enggak. Misalnya seperti ini. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Tengah-tengahnya mana? SMP kan. Apakah SMP itu lebih baik daripada SMA atau SD? Tentu saja tidak kan. Atau ada S1, ada S2, ada S3. S2-nya itu yang tengah-tengah apa? S2 kan. Apakah S2 itu lebih baik dari S2 dan S3? Tentu saja kan tidak juga. Nah, dari situ kita tidak bisa menyimpulkan moderat itu ini moderat loh, ini moderat. Enggak, tapi disesuaikan dengan porsi pengetahuannya masing-masingnya itu. Kenapa di moderat di Taliban, kemudian di Arab Saudi, di Indonesia itu berbeda? Ya karena kita menghadapi sebuah problematika yang sangat berbeda juga. Dan itu artinya sangat luas sekali. Artinya sangat luas sekali, dan pada intinya kalau disimpulkan, ya kan, pada intinya kalau disimpulkan sama saja seperti tadi yang disampaikan Mbak Dinda. Dia pernah membaca buku bahwa moderasi beragama itu kuat pada pendiriannya, kuat pada keyakinannya, dan disampingi dengan menghormati agama lain. Ya itu jadi kuat pendiriannya dan menghormati orang lain itu adalah buah dari pemahaman tadi. Pemahaman dia bisa merelevansikan dengan kondisi
yang ada pada sekitarnya. Itu adalah buahnya. Tidak ada perbedaan. Buahnya itu ya bisa menghormati orang lain. Seperti itu, Mbak. Misal ada ucapan Natal atau apa, ya itu kan ucapan Natal atau apa kan tidak bisa masuk dalam problematika moderasi beragama. Karena kalau dikaitkan dengan akidah, ya kan, dikaitkannya dengan akidah, kemudian ini haram itu atau tidak, itu nggak bisa. Karena akidah itu suatu hal yang di atas, yang menjadi pokok, sedangkan ucapannya itu sebagai furu, bukan sebagai asal. Dan itu tidak bisa dikaitkan. Nah, apakah ketika kita tidak mengucapkan Natal kita berdosa? Kan enggak. Terus apakah kita mengucapkan Natal kita bisa menjadi musyrik, bisa menjadi Kristen? Ya 80% enggak lah. Dan enggak juga. Karena itu sikap furu itu seperti itu. Kalau membahas soal tadi cuti liburan itu, bagaimana sikapnya? Itu sudah berbicara soal maqasidus syariah ya. Ini sudah berbicara soal maqasidus syariah. Karena ada alasan yang lebih penting, yaitu misal liburan COVID karena akan meningkatkan kasus COVID di Indonesia. Bagaimana moderasi beragamanya? Ya kita urusan menghormati itu kan sebagai empati. Urusan mendatanginya itu sebagai ekspresi saja. Lah, kalau dikaitkan dengan soal moderasi beragama yang kaitan dengan maqasidus syariah, ya itu sudah keluar dari proses bahasan yang akan kita bahas di sini. Itu akan dikaitkan dengan soal COVID. Mungkin seperti itu Mbak Tita. Terima kasih Mas Faiz. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Atau mungkin dari anggota kelompok 139? Yeah. Halo Mas Faiz, mau tanya boleh nggak? Di Faiz. Iya, ya, silakan. Oh ya. Jadi saya mau tanya Mas Faiz, ini bersifat diskusi kita ya. Kita kan di Indonesia tentunya ya itu kan ada golongan yang ke kanan, artinya golongan Islam yang terlalu ekstrim gitu, terlalu konservatif. Nah itu mereka beralasan bahwa di Indonesia ini sebenarnya banyak kedoliman gitu kan intinya. Terus apalagi kalau dan mereka menilai itu harus menjaga nilai-nilai keislaman, ini jangan sampai runtuh. Oleh karena itu mereka itu bersifat amar ma'ruf nahi munkarnya begitu keras gitu loh, sehingga seakan-akan menjaga nilai keislaman. Tetapi di samping itu mereka juga menimbulkan ya sedikit kerusakan, akhirnya tidak terjadi moderasi beragama. Nah ini bagaimana ya solusinya? Soalnya di satu sisi kita juga harus menjaga nilai-nilai keislaman, misalnya nilai-nilai agar tidak maksiat, agar ya seperti itulah. Itu kan perlu dijaga juga nilai-nilai seperti itu. Tetapi juga di samping itu kita juga harus bersifat moderasi beragama. Tentu kan ini kalau Islamnya agak ke kiri juga mempengaruhi, menggeser nilai-nilai dasar Islam kan. Nilai-nilai Islam itu sedikit tergeser gitu loh. Nah ini kan mungkin saling bertentangan. Ini gimana Mas solusinya gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Naji. Sangat menarik sekali ya yang disampaikan Mas Naji tadi. Ada sebuah pertentangan dan ini di dalam golongan sendiri, tidak dengan golongan orang lain. Kita pernah dengar sebuah makalah bahwa at-tawassut baina tafrid wal ifrat, ya kan? Tawassut
wasatiyah, moderasi itu di antara bainal ifrat wa tafrid, antara konservatif dan terlalu berlebihan. Atau dalam salah satu keterangan dalam Al-Quran juga kan ada, tidak boleh, saya lupa ayat Qurannya, tapi ini tidak boleh memahami agama itu, belajar agama itu sampai hulu. Istilahnya hulu. Hulu itu melampaui batas. Jadi misalnya gini, melampaui batas sama ekstrim itu beda ya. Melampaui batas sama ekstrim itu beda. Kalau ekstrim itu sudah paling paling atas lah, itu ekstrim. Tapi kalau hulu atau berlebihan itu tidak sampai ekstrim. Misalnya gini Mas Najih, saya sebut inisial saja ya, FPI misalnya. Kita ibaratkan bahwa sarung wadimor itu normalnya harganya 100.000. Ya. Sarung wadimor itu 100.000. Apabila ada yang menjual lebih dari 100.000, misalnya 150, ya kan? Itu menurut Mas Najih mahal enggak? Mahal. Mahal ya kan? Nah, itu istilah hulu. Istilah hulu itu bisa diartikan sudah berlebih dari komoditas normalnya. Normalnya 100.000 udah sampai 150. Itu udah berlebihan. Nah, begitu juga dengan posisi amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita kembalikan pada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika, berdakwalah ke jalan Tuhanmu, ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, hikmah itu kan nanti tafsirnya macam-macam lagi. Anda kalau cuma membaca tafsir Jalalain, di situ cuma membahas hikmah itu adalah suatu perbuatan yang bijaksana. Tapi kalau di dalam tafsir lainnya, hikmah itu bijaksana itu dalam apa dulu? Dalam perbuatan, dalam nasihat, atau dalam yang lainnya gitu. Kalau diartikan dengan dalam nasihat saja, ya kan? Berarti Islam itu sangat adem sekali, mengajak orang dengan cara menasihati, oh seperti itu tidak baik, baiknya seperti ini, misalnya seperti itu. Tidak dengan tongkat, dengan tidak memaksa dan apa-apa sampai mencoreng nama baik dan yang lainnya, la ikraha fiddin, ailadina fi ikroh, kan itu kan akhirnya dalilnya ke situ, larinya ke situ. Bil hikmah wal mau'idoh itu ya sama seperti tadi, adalah nasihat-nasihat yang sangat baik, mau'idoh kan, mau'idotil hasanah tentunya, bukan sayyi'ah. Kemudian itu menjadi prinsip lagi, menjadi prinsip moderasi dalam dakwah juga, Mas Najih. Jadi amar ma'ruf itu ya berjalan dengan nasihat yang baik, dan nahi mungkar itu ya harus sesuai dengan porsinya. Porsinya itu apa? Porsi baiknya itu tentunya dengan dua hal, yaitu hakullah dan hakun nas. Kalau kita mengajak orang menuju kepada Tuhannya, ya dengan jalan ala Tuhan, maksudnya jalan yang baik untuk nyampe pada Tuhan. Berbeda dengan jalan yang dipraktekkan oleh teman-teman yang sangat ekstrim sekali. Itu misalnya gini, Mas Najih itu kan mau ngajak temannya, mau ngajak makan, pokoknya temannya itu kira-kira harus makan bareng sama saya. Itu bagaimana caranya kira-kira temannya itu bisa makan, bisa mau diajak gitu. Tentunya kan dengan cara yang sangat baik ya. Ayo tak bayari makannya enak di sana. Terus intinya apa, sambil dikasih drama lah, nanti di sana saya ceritain dengan beberapa hal yang sangat unik, sangat menarik apa. Nah, itu kan mesti ada tawaran-tawaran seperti itu, kan bisa diartikan sebagai hikmah, bil hikmah ya kan. Hikmah itu kebijaksanaannya itu ya tergantung bagaimana orang mengaplikasikannya. Seperti itu. Kalau cuma mengajak makan, ayo makan sana, apalagi dengan dipaksa, kan mereka tidak mau. Nah, oleh karena itu posisi amar ma'ruf nahi mungkar itu ya harus sesuai dengan siapa yang kita ajak bicara, siapa yang kita ajak jalan gitu. Kalau yang diajak jalannya susah,
kita harus bagaimana sikap kita. Kalau diajak ya yang diajak jalan itu gampang, ya sikap kita agak lentur dikit lah. Gitu. Tapi sekarang ini banyak orang-orang ya terutama aktivis-aktivis yang agak lentur, dia bilang ke orang-orang ekstremis, kenapa kok teman-teman kalau sama orang ekstremis tambah keras tambah keras, nanti jatuhnya gelut misalnya kan. Misal Banser sama FPI, kalau keras sama keras nanti jadinya gelut misalnya kan. Nah, sebagian ada orang yang melipir dengan cara lentur. Lentur mengajak mereka untuk bergabung kembali. Setelah dibubarkan kan merangkul kembali. Ternyata rangkulan itu bukan sebuah jalan untuk membuat mereka lentur, tapi malahan menjadi bumerang bagi kita semua. Ternyata mengajak lentur itu malah membuat dirinya itu keras juga. Itu konsepnya yang hilang. Konsep amar ma'ruf nahi mungkarnya yang hilang. Mungkin seperti itu Mas Najib. Nah, kalau dikembalikan pada tadi yang Mas Najib bilang ada yang ekstrem kiri ya kan. Kiri yang agak hilang nilai Islamanya, kata Mas Najib. Saya agak bingung dengan hilang keislamannya itu seperti apa. Apa nggak pernah sholat atau apa, kan itu hilang keislamannya kalau seperti itu. Karena berbeda-beda. Kalau kita menemukan sebuah keterangan yang baru, misalnya misalnya yang barulah itu, kemudian dianggap hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran, dan kita mengatakan, oh itu tradisinya tidak seperti tradisi kita, seperti tradisi di pesantren atau tradisi Islam yang sudah terbiasa, itu berbeda dengan kita. Apakah itu bisa dikatakan orang yang kiri, orang yang sudah keluar? Itu porsi pengetahuan keagamaan kita yang kurang, atau porsi keagamaan orang lain yang sudah berlebihan? Nah, itu bisa diukur dengan diri kita sendiri. Misalnya saya juga pernah dengan teman-teman itu pernah menulis soal jilbab, ya kan. Jilbab itu perempuan tidak usah pakai jilbab misalnya, itu diperbolehkan, itu menganut seperti tadi yang saya katakan fatwa dari Quraisyah seperti itu. Itu ada yang bilang, wah itu enggak fair, maksudnya kok sesat itu, liberal misalnya, kiri, itu sangat kiri, enggak moderat, ya kan. Padahal ada keterangan yang belum rata diketahui oleh masyarakat umum soal teori hadul a'la dan hadul adna. Jadi beragama itu ada hadnya, beragama itu ada hadul adna, ada hadul a'la. Misal Mas Najib ini sholat dengan pakaian yang sangat rapi, pakai peci, pakai sarung, kemudian pakai koko. Baju koko itu loh, baju takwa itu, yang anak-anak bersunat biasanya dipakai. Itu dinilai sebagai orang yang beragama secara totalitas atau secara maksimal. Kemudian ada juga preman, dia hanya punya pakaiannya cuma punya rompang-ramping gitu, pakai kaos, pakai celana doang, dia sholat. Dia bisa diartikan sebagai orang yang beragama sholat secara minimalis lah, atau enggak, tapi enggak sampai keluar dari nilai-nilai keislaman karena dia masih melaksanakan sholat. Lah, hal seperti ini yang sering kita salah pahami. Orang yang sudah rapih dengan busana sholatnya tersebut, dia merasa lebih baik dengan orang yang sholat hanya menggunakan celana saja atau sama kaos saja. Sebenarnya ini kan kurang fair ya, karena saya katakan tadi beragama itu ada yang secara maksimal hadul a'la, ada yang hadul adna, lebih minimalis gitu, enggak maksimal. Ini harus, poinnya apa? Poinnya harus saling menghargai saja, udah itu saja. Ya caranya Gus Baha kalau menyampaikan itu ya, kita jangan terlalu ripuh, jangan terlalu repot mengomentari orang lain yang hanya bisa sholat dengan sehelai kain, misalnya hanya pakai kaos atau apa. Mungkin dia yang punya, dan sudah sujud saja itu sudah syukur katanya. Itu cara minimalisnya, cara penyampaian Gus Baha soal seperti itu ya. Mungkin itu ya Mas Najib. Kalau mau disambung monggo.
Terima kasih kepada Mas Faiz. Juga diucapkan terima kasih kepada teman-teman. Yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup, kepada peserta kita akan sesi foto terlebih dahulu. Untuk peserta semuanya, untuk on cam kamera ya. Mas, siap. Sudah siap, Mas Nopal? Sudah on cam semua ini, sudah ya? Siap, Mas Nopal? 1, 2, 3. Sekali lagi. Mas Nopal sudah siap? 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada kedua narasumber, Mas Faiz dan Mas Dani. Kami ucapkan terima kasih yang sangat banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Amin. Harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari itu akan semakin bertambah. Dari saya sebagai moderator dan mewakili MC, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Is jadi host. Is. Gak ngerti aku sih.